Sema terus SMA itu gila. Kau nak di sini. Wis jadi ketok no. Wis ya. Mari selamat malam. Mari kita persekutuan keluarga kita. Kita akan mulai dengan memuji halaman nomor 1. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Sema halaman nomor 3.
juga bumi Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur pada malam ini kembali lagi persekutuan keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, sehat semua. Bapak Yahweh, pada malam ini kami akan memuji, memuliakan Engkau di rumah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga hadir bersama-sama di tempat ini Tuhan. Tuhan, tempat ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang memberikan rumah ini berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapa yang surga, kami percaya kami akan memuji Engkau, pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan selalu menolong keluarga kecil kami Tuhan. Kau berkati di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami akan meneruskan pujian dan penyembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa. Amin. Kami lanjutkan lagu sukacita. masuk waktu penyembahan nomor lebaran nomor 3. Penyembahan selamat Lembaran nomor 3. Tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu, datang Roh Kudus pulihkan. Terpujilah, 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 ya Roh Elohim.
Dalam kegerakanmu
Kami boleh merasakan akan lawan
kasih dan pertolongan atas hidup kami ya Tuhan. Inilah pujian kami ya Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saatnya ya Bapa Yahweh, kami akan merenungkan akan Bapa-Mu. Engkau membuka dan mengungkapkan rahasia-rahasia dari Bapa Elohim itu, supaya kami boleh mengerti isi hati Bapa Yahweh, dan kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Bapa Yahweh, rencana-Mu yang indah buat hidup kami. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh Satan yang ada di tengah-tengah kami, yang akan mengganggu kami di dalam kami merenungkan akan Bapa Elohim, kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami, dari pikiran kami. Biarlah hanya Ruach Kodes yang berkuasa atas hati kami, atas pikiran kami, atas ruangan ini, sehingga kami benar-benar dapat merenungkan dan membaca kabar Elohim tanpa satu gangguan dan hambatan sedikit pun. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Kami sambut kabar Elohim hanya di dalam nama Adonai Yesus Mesias, Sang Mesias, Sang Juru Selamat kami hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Alaikum. Mari kita lanjutkan bacaan kita malam hari ini. Kita masuk di Keluaran pasal yang ke-11. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Ayatnya hanya 10 ayat. Berarti kita baca ya 3 ayat. Yang terakhir dapat bagian 4 ayat. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ketiga. Judulnya kematian anak sulung. Yahweh berfirman kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Fir'aun dan Mesir. Sesudah itu ia akan menyuruh kamu pergi dari sini, dan ketika ia menyuruhmu pergi, ia akan sungguh-sungguh mengusirmu dari sini. Sekarang bicaralah kepada umat Israel agar mereka, baik pria maupun wanita, masing-masing meminta dari tetangganya barang-barang berharga dari perak dan emas. Maka Yahweh menganugerahkan kepada umat Israel kemurahan di mata orang Mesir. Apalagi Musa adalah seorang yang terpandang di tanah Mesir, baik di mata hamba-hamba Fir'aun maupun di mata rakyatnya. 4 ya. 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu tilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. 10. Ya 10
dulu aku terakhir. Demikianlah Musa dan Harun melakukan segala mujizat itu di hadapan Fir'aun, dan Yahweh mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak sungguh-sungguh menyuruh Bani Israel pergi dari negerinya. Puji Bapak Yahweh. Kita masuk malam hari ini di tula yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Kalau judulnya Tula ke-10 diberitahukan. Oh, tula 10. Ini judulnya kalau dari kitab ini Bil bahasa Indonesia Lugas, kitab suci, itu ada judulnya di pasal 11 ini, yaitu kematian anak sulung. Sekarang kita flashback dulu ke pasal yang sebelumnya. Kebetulan kan malam hari ini pendek ayat bacaannya, jadi kita flashback ke pasal yang sebelumnya, yaitu pasal yang ke-10, cukup panjang. Yang kemarin ada 29 ayat. Di situ di tula yang ke-9 yaitu disebutkan tula kegelapan melanda Mesir. Itu tertulis di kitab Bil ini, kitab suci Bil bahasa Indonesia Lugas ini, mulai ayat yang ke-21. Itu judulnya kegelapan melanda Mesir. Satu fenomena yang luar biasa ya waktu itu terjadi. Kalau kita bayangkan, mungkin saat ini yang saya ilustrasikan minggu lalu di Pondok Chandra ini hujan deras, tapi di Rewin kering kerontang, tidak ada hujan. Tetapi peristiwa yang terjadi pada waktu itu ini lebih dahsyat lagi ini. Ya, di wilayah Pondok Chandra ini terjadi kegelapan yang luar biasa. Tetapi di wilayah Rewin, ya, mulai dari Wadung Asri, Brebek, kemudian sampai Rewin, sampai seterusnya itu terang benderang. Kegelapan hanya melanda di wilayah Pondok Chandra. Ya, peristiwa yang terjadi pada waktu itu fenomena alam yang luar biasa. Tidak tahu, mungkin mendungnya itu hanya sekitar tempat orang-orang Mesir tinggal ya. Tetapi Goshen, di mana orang-orang Israel tinggal, itu terang benderang. Itu fenomena yang sangat luar biasa pada waktu itu. Dan sekarang pun bisa terjadi, yaitu pada waktu hujan kan mendung gelap di wilayah Pondok Chandra, di wilayah lain belum tentu gelap. Hal itu keajaiban yang terjadi waktu itu ya, yang terjadi di Mesir dan Goshen. Ada satu perbedaan antara orang Mesir dengan orang-orang Bilian, yaitu orang-orang Israel. Dan kita masuk ke pasal yang ke-10 ini, pasal yang ke-11 sekarang ini. Ini kematian anak sulung, ini peristiwa yang lebih dahsyat lagi. Ya, di pasal yang ke-11 ini peristiwa yang luar biasa lagi ya. Kalau saya mau beri tema saat ini, di tema yang sesuai dengan kitab suci adalah, kalau di LAI itu adalah tula yang ke-10. Di Bil bahasa Indonesia Lugas ini kematian anak sulung. Kalau saya memberi tema malam hari ini adalah rencana Yahweh yang luar biasa. Iya. Jadi Yahweh waktu bertindak, melakukan segala sesuatu itu tidak asal melakukan saja, tetapi ada satu rencana. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin grand program, ya, satu rencana grand atau rencana yang besar. Jadi tidak asal merencanakan kemudian melakukan satu peristiwa gitu, enggak. Tapi ada rencana. Rencana yang pertama kan melakukan tula yang pertama itu. Kemudian Yahweh mengeraskan hati Fir'aun. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya, Harun dan Musa ini kan tahu kan, kalau Yahweh ini
mengeraskan hati Fir'aun, tetapi mereka tidak protes. Seandainya kita gitu ya, misalnya disuruh, ayo Pak Yakub temui Bupati Sidoarjo, beritahu kalau hari ini akan terjadi demo misalnya saja gitu. Bupati ini sudah diberitahu, tetapi Bupati ini nggak mau minta tolong ke aparat atau minta tolong kepada kepolisian atau tentara untuk mengamankan wilayah tersebut, padahal sudah tahu ini Bupati ini. Nah kalau Bupati sudah tahu, ngapain saya ini memberitahu kepada Bupati? Kan tidak ada gunanya, Bupati sudah tahu. Jadi kalau saya diperintahkan sama, mohon maaf nyebut nama pemilik perumahan Pondok Chandra ini misalnya Pak Chandra, ayo Pak Yakub tolong beritahu ke Bupati supaya mengerahkan tentara untuk mengamankan ini Pondok Chandra karena akan ada demo misalnya gitu. Tapi Bupati sudah tahu, saya akan bantah Pak Chandra ini. Buat apa Pak Chandra saya ke Bupati? Yang Pak Bupati loh sudah tahu kalau akan ada demo di sini. Kan tidak ada gunanya saya ke sana jauh-jauh capek-capek ke sana untuk memberitahu Bupati. Bupati sudah tahu. Bisa saja saya protes seperti itu kan. Ya, itu manusiawi, logika manusiawi seperti itu. Tetapi ini Musa dan Harun di dalam cerita tentang tulah ini, walaupun Musa dan Harun itu sudah tahu kalau Bapak Yahweh itu mengeraskan hati Farao atau Fir'aun, dia tetap menjalankan. Nah, itu artinya bahwa ketaatan, ya minggu yang lalu temanya kan ketaatan Harun dan Musa terhadap perintah dari Bapak Yahweh, walaupun sudah tahu kalau hal itu akan terjadi, ya Fir'aun itu dikeraskan hatinya oleh Bapak Yahweh, tapi Harun dan Musa tetap pergi menyampaikan. Nah itu artinya kan memberi teladan kepada kita memberitahu kepada orang, walaupun orangnya itu mau bertobat, mau percaya, mau tidak, terserah. Pokoknya tugas kita taat kepada perintah Bapak Yahweh, melakukan perintahnya. Masuk saat ini kita ke pasal yang ke-11 ini. Kenapa tadi saya katakan bahwa Yahweh itu mempunyai great program, rencana besar untuk bangsa Israel dan orang-orang Mesir ini. Ya, ini di ayat yang pertama ini kan jelas Yahweh mengatakan, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan Mesir, dan sesudah itu aku akan menyuruh kamu pergi dari sini. Nah, berarti artinya kan Yahweh itu sudah merencanakan ada tulah 1, ada tulah 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-10. Ya ini akhirnya di akhir kalimat yang disampaikan oleh Bapak Yahweh yaitu aku akan mendatangkan satu tulah lagi. Jadi setelah tulah yang ke-10 tidak ada tulah yang ke-11. Ya itu. Nah itu rencana besar dari Bapak Yahweh untuk bangsa Mesir dan Fir'aun. Supaya apa sih? Supaya bangsa Mesir ini tahu bahwa Bapak Yahweh ini mempunyai kuasa yang luar biasa yang dilakukan untuk bangsa Israel maupun bangsa Mesir. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ada satu perbedaan, ya. Ada satu perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir, orang yang percaya kepada Bapak Yahweh sama orang yang tidak percaya. Sama-sama percaya, tetapi mereka ini beribadah, percaya dan beribadah. Tapi kalau yang Mesir ini percaya apa enggak sama Bapak Yahweh?
percaya. Mereka ini percaya sama Bapak Yahweh, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Bapak Yahweh. Orang-orang Mesir, mereka tetap taat kepada dewa-dewa yang mereka yakini. Itu perbedaannya. Kalau orang-orang Israel, bangsa-bangsa pilihan ini, selain percaya kepada Bapak Yahweh, mereka ini beribadah dan mempersembahkan korban kepada Bapak Yahweh. Itu perbedaannya. Sama-sama percaya mereka ini. Ya, seperti kalau sekarang ini kita bicara tentang Yesua. Yesua, apakah bangsa lain, agama lain percaya sama Yesua, atau nama yang lama dulu kita sebut sebagai Yesus Kristus, atau ada yang nyebut sebagai Nabi Isa? Apakah mereka percaya? Percaya sama Nabi Isa, bahwa Nabi Isa, Yesus Kristus itu melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Yesua Hamasia, kepada Yesus Kristus, hanya percaya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini kalau kita belajar dari pasal yang ke-11 ini, kita mau meyakini bahwa Bapak Yahweh itu mempunyai rencana yang besar buat kita, rencana keselamatan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, atas apa yang kita alami, itu Bapak Yahweh senantiasa mengizinkan terjadi atas hidup kita. Dan Dia tidak akan melepaskan kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Coba perhatikan ini. Ya, kalau kita masuk ke ayat yang kelima ya. Setiap anak sulung dari tanah Mesir akan mati, sampai anak sulung Fir'aun, sampai kepada anak sulung hamba perempuan yang memegang batu kilangan. Artinya anak sulung dari pejabat yang tertinggi di Mesir, sampai orang yang terendah, sampai buruh ya, ini sampai orang yang terendah, sampai hamba perempuan yang memegang batu kilangan, bahkan setiap anak sulung ternak, sampai ternak apa, itu mati semuanya. Ini suatu peristiwa yang ajaib. Ayat yang 7, coba perhatikan. Tetapi terhadap segenap Bani Israel, tidak seekor anjing pun berani menyala bagi kepada manusia maupun kepada ternaknya, sehingga kamu akan tahu bahwa Bapak Yahweh membuat perbedaan. Ya, perhatikan ayat ini, bahwa Bapak Yahweh membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Sampai dikatakan di sini anjing, sampai binatang yang kalau agama lain ini binatang yang najis, binatang yang paling hina. Tapi bagi kita ini binatang yang lucu dan bisa menjaga rumah ini. Bisa menjaga rumah ini, disebut di sini anjing aja nggak berani gonggong. Artinya bahwa tidak seekor ternak pun yang disentuh oleh malaikat pencabut nyawa. Kalau bangsa Mesir itu sampai ternaknya yang sulung pun dibunuh semuanya. Bukan saja anak-anaknya, tetapi sampai ternaknya dibunuh. Tetapi di ayat yang ke-7 ini, anak anjing pun tidak dibunuh oleh malaikat pencabut nyawa. Ini Bapak Yahweh membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi berbahagialah kita sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang percaya, kalau saat ini saudara sudah yakin dan percaya, sudah dipilih itu menjadi orang-orang percaya. Itu bukan sembarangan. Itu saudara dipilih dan masuk grid programnya
Bapak Yahweh, rencana besarnya Bapak Yahweh. Maka oleh karena itu pegang teguh iman percaya saudara, tetap beribadah kepada Dia. Nanti kita masuk ke pasal yang ke-12 lebih seru lagi. Setelah kita dibawa keluar, disendirikan, diperlakukan berbeda dengan bangsa lain, maka apa yang harus kita lakukan terhadap Bapak Yahweh? Selain kita menerima berkat, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu terhadap Bapak Yahweh. Kita patut bersyukur menjadi orang-orang pilihan. Pertahankan iman saudara, keyakinan saudara. Kita tetap yakin dan percaya apapun yang terjadi atas hidup kita itu atas pengetahuan dari Bapak Yahweh. Kita tahu dan kita meyakini bahwa Bapak Yahweh tidak pernah tinggalkan dan lepaskan, membiarkan kita. Dia senantiasa pelihara, melindungi dan memberkati kita. Terpujilah akan nama Bapak Yahweh sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi pujian nomor 5 ya, betul. Halaman 5 nomor 7 ya. nomor 3. Mari Mang. Ya, lembaran nomor 5 ya. Ini ada sapata indah mana? Sama ya, setia. Mendengar indah pujian. Sekali lagi kita
Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas kesempatan malam hari ini. Kabar Elohim boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh tahu akan rencana besar-Mu terhadap hidup kami, bahwa Engkau melakukan segala sesuatu untuk kami. Ada rencana di balik itu semuanya ya Bapa ya. Kami yakini bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan dan masa depan yang baik untuk hidup kami ya Bapa. Itulah iman percaya kami akan rencana-rencana-Mu atas hidup kami ya Bapa ya. Terima kasih atas persekutuan kami pada malam hari ini. Kesempatan malam hari ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami Sugani Astuti ya Tuhan. Kami tidak tahu dimanapun berada ya Tuhan, tapi kami mohon senantiasa kepada Engkau penyertaan dan perlindungan dari Engkau ya Bapa. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Dalam Engkau senantiasa secara khusus menyertai saudari kami ya Tuhan. Engkau jauhkan dari niat-niat orang yang jahat ya. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau bukakan mata hati, mata rohaninya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan pengertian ya Bapa. Engkau bukakan jalan untuk dapat berkarya, beraktivitas, bekerja untuk menghidupi kehidupannya, mencukupi segala kebutuhannya ya Tuhan. Engkau pulihkan rumah tangganya ya Tuhan. Lebih dari itu kami rindu Engkau memberikan shalom, memberikan damai sejahtera, dan Engkau membawa kembali untuk kembali ke kehilat-Mu ya Bapa, supaya dia boleh diselamatkan sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami ya Bapa. Berdoa juga untuk saudara kami yang lainnya ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Saudara kami yang ada di Kalimantan, saudara kami yang ada di Jombang, ada di Kediri, di Jojoran, di Manuan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan juga melindungi dan memberkati mereka. Kau tahu kerinduan kami ya Bapa, ingin kami mereka itu mengenal Engkau, bahkan bukan saja mengenal, tentunya mereka sudah tahu tentang Engkau, tapi mereka belum percaya. Dan Engkau izinkan ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, supaya mereka boleh saja tidak percaya saja, tetapi mereka boleh menerima, bahkan mengaku sebagai Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk saudara kami Mas Lewi ya Tuhan, beserta istrinya. Tuhan, Kau berkati keluarga kami yang ada di luar ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan atas Ning. Haleluya. Kau cukupi segala kebutuhan dan keperluannya ya Tuhan. Saudara kami Mas Lewi ini ya Tuhan, bila kasih kemurahan dari Bapa ya memberkati saudara kami Mas Lewi beserta keluarga. Kau berkati di dalam usaha pekerjaannya Tuhan, di dalam pelayanannya juga Kau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak ya Tuhan, di usianya yang sudah lanjut, kiranya Tuhan juga melindungi, menyertai, memberkati, dan Kau tetap menaruh roh takut akan Tuhan, supaya di dalam ibadahnya selama ini tidak sia-sia ya Tuhan, dan menghasilkan hidup yang baru, boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk Maria Indawati ya Tuhan,
hal pergumulan yang sedang dihadapi, yang dialami. Tapi kami yakin dan percaya akan pemeliharaan dan pertolongan Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati secara rohani dan jasmani juga ya Tuhan. Engkau memberkati usaha yang dilakukan ya Tuhan. Engkau memberkati perusahaan di mana dia mengabdi selama ini. Biarlah Engkau menaruh hati yang murah terhadap bosnya ya Tuhan, sehingga bosnya bermurah hati juga terhadap saudari kami Maria Indrawati ini ya Tuhan. Juga Tuhan tolong postingan-postingan yang diposting ya Tuhan di medsos, dagangan-dagangannya Engkau memberkatinya ya Tuhan, juga supaya menghasilkan income yang besar ya Tuhan. Biarlah semua penghasilan itu kembali untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sesuai dengan janji Engkau memberkati dengan melimpah-limpah atas orang-orang yang bersandar dan berharap dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah. Berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan, atas kasih-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Berkat-berkat-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Berkat-Mu akan lebih melimpah lagi ya Tuhan, supaya kami dapat memberkati orang lain juga ya Tuhan, dengan berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Memberkati kesehatan, kekuatan Ibu Eni yang Kau percayakan untuk mengelola usaha ini ya Tuhan, yang Kau sudah percayakan mulai dari nol sampai sekarang ini. Usaha boleh bertumbuh ya Tuhan. Biar dengan usaha yang Kau sudah percayakan ini, biar Kau berikan hikmat, kepandaian ya Tuhan, supaya dapat mengelola dengan baik, dan usaha ini mendatangkan berkat yang melimpah, dan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Engkau ya Tuhan. Berkat yang Engkau telah curahkan kepada kami ini ya Tuhan, terus keluarga kami. Teringat untuk anak kami ya Tuhan, untuk Bayu Santoso saat ini yang berada di Tangerang ya Tuhan, di pekerjaannya yang baru di Universitas Pelita Harapan. Biar Tuhan juga lindungi dan berkati anak kami ini ya Tuhan, supaya di tempat yang baru ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang bijaksana. Engkau menuntunnya, Engkau memimpinnya, Engkau menguasai kepribadiannya ya Tuhan. Engkau membentuk dirinya ya Tuhan, supaya kepribadiannya ini sama dengan kepribadian dari Yeshua Mashiach tatkala ada di bumi. Dan bijaksana, hikmat yang dari Salomo ya Tuhan, yang Kau berikan kepada Salomo, juga Kau berikan kepada Kubik Bayu Santoso yang hikmat tersebut, dan dapat melakukan hal-hal yang baik dan bijaksana, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Kau berkati instansi yang baru ini di mana dia mengabdi ini ya Tuhan. Kau berkati orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungannya. Kau memberkatinya ya Tuhan, supaya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, baik di tempat kosnya maupun di tempat pekerjaannya, boleh merasakan akan kasih dan pemeliharaan dari Bapa Yahweh, penyertaan dan perlindungan dari Bapa Yahweh. Kami serahkan ya Tuhan anak kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami, Engkau yang tentunya akan memberkatinya di dalam kehidupannya, di dalam masa depannya. Serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Bayu Santoso, perlindungan berkat dari Bapa Yahweh memberkati Bayu Santoso. Terpujilah akan Engkau ya Bapa. Kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah negara kami. Memberkati pemerintahan kami ini dari Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, para menteri sampai pejabat-pejabat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, sampai terturun RT RW ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengutus malaikat-Mu untuk mengingatkan mereka semuanya, supaya mereka melakukan yang baik dan benar, melakukan
pertunjukan yang adil dan benar ya Tuhan. Terima kasih atas pemerintahan kami yang Tuhan telah lindungi dan sertai Bapak Jokowi beserta wakil, istri dan anak-anaknya. Mereka dengan bijaksana tentunya yang datang dari Tuhan, berikan keadilan, kebebasan secara menyeluruh di dalam kami beragama ini ya Tuhan, di negeri kami. Terima kasih ya Bapak ya. Menjelang pemilu ini ya Tuhan, kiranya juga Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk menjaga negeri kami ini supaya ada ketentraman, kedamaian, keadilan, sehingga nanti pemilu ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintahan kami tetap pemerintahan yang takut akan Tuhan, Tuhan yang ada di dalam pemerintahan kami sampai ke pemerintahan yang berikutnya. Itulah harapan dan permohonan kami ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh. Kami bersyukur dan terima kasih atas kasih, lawatan dan pertolongan dari Bapak Yahweh dalam ibadah kami saat ini. Kau telah menyertai kami. Kami serahkan doa-doa kami, pujian dan penyembahan kami ini ke dalam tangan kuasa. Kami akan mengakhiri ibadah persekutuan kami malam hari ini. Ya Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Perlindungan dari Bapak Yahweh senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Kasih dan kemurahan Bapak Yahweh menyertai kami. Sinar kemuliaan-Mu menyinari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Penyertaan dan perlindungan dari Bapak Yahweh di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami boleh mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Tuhan di dalam Yeshua HaMashiach akan menyertai kami senantiasa dan mempertemukan kami kembali untuk Senin yang akan datang. Kami dapat bersekutu kembali seperti hari ini. Penyertaan dari Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yeshua HaMashiach datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yefareke Sayis mereka Mereka Kami
surga, kami bersyukur ya Tuhan, ibadah kami malam ini sudah berakhir, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan terus bersama dengan kami dimanapun kami berada. Bapak, Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sudah menyediakan rumah setiap hari Senin untuk kami beribadah kepadamu. Kami percaya rumah ini diberkati Tuhan, Haleluya. ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang masuk ke dalam rumah ini. Bahkan dari rumah ini mengalir berkat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dari tempat ini. Bapak, sebentar kami menerima berkat jasmani, Tuhan memberkati konsumsi yang sudah disediakan. Tuhan memberkati Pak Yakub, Mbak Eni. Haleluya. Tuhan memberkati konsumsi yang sudah tersedia, biarlah menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.